Oke, baiklah anak bapak yang soleh dan soleha. Mari kita lanjutkan materi pelajaran kita tentang teks ulasan, yaitu sambungan dari minggu kemarin. Kali ini kita akan membahas tentang kaidah-kaidah kebahasaan tentang teks ulasan. Bahasa-bahasa yang kita gunakan dalam mengulas sebuah objek yang akan kita ulas. Adapun kaidah kebahasaan teks ulasan itu, yang pertama adalah banyak menggunakan konjungsi penerang. Seperti kita ketahui, konjungsi itu adalah kata penghubung. Kata penghubung di sini di dalam teks ulasan meliputi bahwa, yakni, dan yaitu. Itu adalah termasuk kata penghubung atau disebut dalam bahasa Indonesia yaitu konjungsi. Kemudian kaidah kebahasaan teks ulasan yang kedua adalah banyak menggunakan konjungsi temporal. Misalnya sejak, arti kata temporal itu dia berkelanjutan. Sejak, semenjak, kemudian. Kemudian berarti kalau sudah ada kata konjungsi kemudian, semenjak atau sejak, itu ada berkesinambungan, ada bersambungnya, dan akhirnya. Jadi antara satu paragraf ke paragraf berikutnya itu dibuat konjungsi temporal, yaitu sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Itulah yang dikatakan konjungsi temporal. Kemudian kaidah kebahasaan yang dipakai dalam teks ulasan yang ketiga adalah banyak menggunakan konjungsi penyebab. Konjungsi penyebab itu ada dua, karena, sebab. Jadi di dalam teks ulasan terdapat konjungsi sebab atau penyebab, yaitu contohnya karena, sebab. Itu yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan teks ulasan. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah menggunakan pernyataan saran atau rekomendasi, ditandai dengan kata sebaiknya, seharusnya, dan hendaknya. Itu yang dikatakan saran. Artinya di dalam teks ulasan terdapat kritikan, saran, kemudian pujian. Itu yang dimaksud dengan teks ulasan. Jadi di dalam kita mengulas suatu objek, hendaknya kita memberikan saran. Saran itu bisa berupa di akhir rangkuman. Seperti minggu yang lalu kita sudah membahas tentang rangkuman. Jadi kritik dan saran yang kita pakai di situ kita tempatkan di dalam rangkuman. Jadi kalau kita umpamanya mengulas sesuatu, setelah kita membaca keseluruhan teks yang akan kita ulas, maka sebaiknya di akhir kita mengulas sesuatu objek itu seharusnya kita memberikan saran atau rekomendasi, yaitu dengan kata-kata sebaiknya. Contohnya begini, buku ini sudah bagus, tetapi lebih bagus lagi kalau diberi sampulnya yang menarik, isi gambarnya yang berwarna. Itulah yang dikatakan saran. Saran di situ sifatnya membangun untuk kebaikan ke depan. Maksudnya untuk kebaikan si penulis. Itu namanya saran. Saran dari si pengulas kepada si pembuat. Itu yang keempat, menggunakan pernyataan saran atau rekomendasi ditandai dengan kata sebaiknya, seharusnya, dan hendaknya. Itu yang dikatakan saran. Kemudian selanjutnya tujuan dan manfaat teks ulasan. Jadi kita mengulas
suatu objek harus mempunyai tujuan dan manfaat. Sama dengan anak bapak yang soleh dan soleha. Kamu datang ke sekolah, apa tujuannya? Nah, apa manfaatnya? Jadi semua hidup kita belajar ini mempunyai tujuan. Nah, jadi di sini tujuan dan manfaat teks ulasan itu yang pertama adalah menambah pengetahuan. Artinya di sini kalau kita mengulas suatu objek, itu kan bisa menambah ilmu, pengetahuan, menambah wawasan. Nah, bagaimana kita mengulas hasil karya orang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan dan manfaat teks ulasan itu adalah meningkatkan pemahaman. Yang namanya sudah meningkatkan, namanya juga meningkatkan. Artinya membuat lebih bagus lagi, membuat lebih meningkat ilmu kita. Dengan kita mengulas, pemahaman kita menjadi meningkat, ilmu kita menjadi lebih tinggi. Itu dia maksudnya meningkatkan pemahaman. Kemudian yang ketiga, memunculkan sikap apresiasi. Maksudnya apresiasi. Jadi kita bisa menimbulkan penilaian. Oh, ini bukunya bagus. Jadi kita bisa berpikir nalar secara sendiri, dengan datang sendiri dia bagaimana penilaian kita terhadap sesuatu objek yang kita ulas itu. Itu yang ketiga. Kemudian tujuan dan manfaat teks ulasan yang keempat adalah memperkuat daya kritik. Jadi yang dikatakan kritik itu artinya, kritik itu bukan kita berarti dikatakan kritik kali, bukan maksudnya kritik itu kita supaya kritik itu sifatnya membangun, supaya si pembuat suatu objek tadi, katakanlah umpamanya atau film atau buku atau drama, supaya dia lebih bagus lagi ke depan, maka kita kritik. Jadi kritik itu bukan berarti kita mencari-cari kesalahan, tetapi kalau kita temukan ada kesalahan harus kita kritik, harus kita tanggapi. Tetapi dengan catatan kritikan kita itu harus ada solusinya. Jangan kita mengkritik tetapi tidak ada jalan keluar. Harus kita memberikan bagaimana yang terbaik, bagaimana seharusnya. Itulah yang dimaksud dengan kritik. Kemudian ciri-ciri teks ulasan, yaitu teks ulasan merupakan pendapat pribadi. Kan tadi kan sudah Bapak katakan, kalau kita mengulas sesuatu, berarti kan di dalam teks ulasan itu kan ada beberapa pendapat kita atau pendapat si penulis itu yang didasarkan pada fakta. Jadi kita memberikan pendapat itu berdasarkan pada kenyataan, bukan kita rekayasa, tetapi berdasarkan apa yang ada yang kita lihat. Itu yang dimaksud dengan teks ulasan merupakan pendapat pribadi seseorang yang didasarkan pada fakta. Jadi mungkin harusnya kita kalau umpamanya memberikan pendapat kita itu yang logis, yang logika, masuk akal, diterima akal sehat, dan kemudian ada fakta-fakta yang kita cantumkan di situ. Jadi kita ada bukti bahwa kita itu memberikan pendapat itu disertai dengan fakta-fakta yang akurat. Mungkin sampai di sini materi kita tentang teks ulasan yang kedua. Setelah yang minggu pertama kita berbicara tentang definisi teks ulasan, kemudian struktur teks ulasan. Ini yang kedua adalah tujuan dan manfaat teks ulasan, kemudian bahasa yang kita gunakan dalam teks ulasan. Mungkin sampai di sini dulu Bapak memberikan penjelasan. Kalau umpamanya ada yang kurang paham
anak Bapak, boleh kita berdiskusi. Oke, anak Bapak, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan tetap Bapak instruksikan kepada anak-anak Bapak supaya tetap menjaga kesehatan. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.